107,4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Sanak Pandanga. Kembali lagi bersama saya Faradila Arifia di edisi hari ini, hari Rabu tanggal 2 April 2025. Dan kembali lagi kami hadirkan program Minang Kreatif ya Sanak Pandanga, kurang lebih sebulan karena kita ada program Ramadan. Dan di hari ini kami hadirkan kembali program Minang Kreatif spesial untuk Sanak Pandanga. Edisi hari ini bersama Kak Winda Genial, merupakan seorang influencer. Dan di studio kita sudah bersama Kak Winda Sanak Pandanga, langsung saja kita sapa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Winda. Waalaikumsalam Kak. Iya, gimana nih kabarnya hari ini Kak Winda, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah ini balik dari rantau ya Kak Winda ya? Iya benar. Pulang kampung. Pulang kampung. Iya. Oke, ini sebenarnya Kak Winda aslinya orang mana nih? Kalau aslinya Winda orang Pariaman, tapi memang udah stay di Padang gitu. Oh oke. Aslinya orang Pariaman, berarti emang orang Minang dua-duanya ya Kak ya? Iya memang, kedua-duanya orang Pariaman. Dua-duanya orang Pariaman. Oke, tapi dari kecil sampai sekarang tinggalnya emang di Padang ya? Sebenarnya dulu kalau lahir itu di Bengkulu. Oh di Bengkulu. Iya kebetulan saat itu ayah ibu merantau ke Bengkulu, terus baru 2015 pindah ke Padang sampai sekarang. Oh oke. Berarti sekolahnya dulu SD SMP di Bengkulu ya? Di Bengkulu, kelas 2 SMK baru pindah ke Padang. Oke. Iya. Oke. Nah tapi bisa ya Kak sekarang bahasa Padang ya, bahasa Minang Bahasa ya? Minang bisa. Soalnya di Bengkulu juga orang tua ngajarin. Jadi di keluarga kita kan memang kebanyakan perantau, yang dimana memang ngajarin bahasa Minang dari kecil sih. Oke. Tapi kalau bahasa Bengkulu emang mirip-mirip bahasa Minang juga ya Kak ya? Bengkulu kota sih. Soalnya Winda di Bengkulu Selatan itu jauh banget bahasanya. Kalau di Bengkulu Selatan tuh pakai au. Pakai au. Iya. Contohnya apa tuh Kak? Contohnya misalkan kayak kita kan di mana di ma. Kalau dia di Manau. Oh di mana? Bukan di Mano gitu ya Kak ya? Itu Bengkulu kota. Oh itu Bengkulu kota, Muko-Muko, Curup. Nah itu mirip-mirip dikit, tapi enggak juga sih sebenarnya. Kalau kita kan lebih ada logatnya, ada ya beda sih. Mungkin ada beberapa part aja yang sama. Oke, tapi kalau iya, iyau gitu. Enggak, kalau kalau iya au. Au. Iya. Oke, tapi masih ingat ya Kak ya? Masih karena kalau Winda ngobrol sama Uni itu campur 3 bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Minang sama bahasa Bengkulu. Oke. Beda-beda tuh campur, yang penting kita ngerti aja bertiga berdua. Masih sering ke Bengkulu nggak nih Kak Winda? Terakhir 2022 deh atau 2023. Oh, masih. Iya. Oke. Nah, ini kan Kak Winda juga profesinya seorang influencer ya. Food vlogger gitu ya Kak ya. Masya Allah. Foodies ya. Nah, itu awal mulanya gimana sih Kak, ceritanya tuh bisa kepikiran gitu ya, tiba-tiba coba review makanan nih, tiba-tiba jadi food vlogger gitu. Nah, gimana tuh awal mulanya? Awal mulanya memang dari zaman kuliah. Itu memang Winda tuh narsis banget di Instagram, sering bikin story, pokoknya apapun momen dibikin. Nah terus waktu itu pernah ada momen Winda jualan di GOR. Jualan kalau es kulkul, cuman dulu tuh belum ada yang jual yang varian rasa yang banyak banget itu. Nah waktu itu saat COVID-19, jadi saat libur kuliah udah jualan nih sama senior kan. Nah di sana ada di titik di titik pernah kayak pokoknya ada beberapa senior tuh bilang, coba deh Win review yang jualan Winda itu kan, review terus kayaknya setiap ngelihat Winda makan tuh rasanya enak aja gitu, jadi kepengen kan, sampai pada akhirnya kayak bisa nggak ya bikin video gitu kan. Dan ya udah waktu itu belum punya iPhone, masih Android kan, jadi belum berani bikin konten. Pada akhirnya waktu itu kerja ngumpulin duit, ya udah beli iPhone, dari sana tuh mulai gitu. Jadi awal mulanya sebenarnya keresahan juga sih, keresahan ya, dimana waktu itu kita juga pernah bukan minta tolong sih, kita nge-endorse terus kita tidak diperlakukan
dengan baik. Jadi dari keresahan itu ya udah deh coba bikin gitu. Bikin konten ya awalnya cuma review-review makanan favorit aja sih gitu sih. Oke, itu di tahun berapa sih Kak Winda? 2020? 2000 kalau jualan 2020 ya 2020, terus kalau mulainya 2022. Ya sekitar awal tahun ini lah, Maret April. Oke. Nah, itu kenapa tuh bisa kepikiran namanya bikin ngiler? Ya bikin gimana ya awalnya tuh. Nah dulu tuh di zaman 2022 tuh influencer atau content creator itu suka bikin jingle kan atau ciri khasnya sendiri gitu kan. Jadi apa ya jadi ada beberapa content creator yang punya nama atau suara yang mereka bikin di konten kan. Nah pada saat itu kayak apa ya yang orang inget gitu, pada saat itu lagi nonton bikin lapar. Nonton bikin lapar kan. Memang Winda dari dulu tuh memang suka ngelihat review apa sih yang makanan-makanan di TV gitu kan. Bikin lapar terus kayak apa ya udah bikinnya diambil. Apa lagi nih pengganti laparnya, nggak mungkin sama dong kan. Pada akhirnya kayak mikir diulang-ulang bikin keluarlah bikin ngiler gitu. Gitu awal mulanya. Oke, itu di tahun 2022. Okay. Awalnya masih review biasa, belum ada nama-nama. Ya review aja gitu. Pada akhirnya cetuslah bikin ngiler. Oke, masih ingat gak sih Kak video mana tuh yang bisa bikin booming gitu, yang viewersnya banyak? Kalau yang untuk di Padang itu waktu itu nge-review salad buah. Salad buah yang di Gajah Mada. Yang di Gajah Mada. Terus waktu itu sempat cari kerja di Pekanbaru. Terus nge-review Tom Burger, Tom Sushi. Yang sushi yang di jalan-jalan itu. Nah, pas review itu meledak sampai 500.000. Meledaknya justru yang di Pekanbaru. Nah sedangkan yang salad itu berapa ya, nggak yang banyak-banyak banget lah, cuma yang meledaknya itu di itu Tom Sushi itu gitu. Justru meledaknya di kota orang ya, bukan di Padang gitu. Tapi berarti Kak Winda emang konsisten ya untuk upload video di bikin ngiler? Iya konsisten, cuman ada beberapa waktu itu beberapa bulan vakum yang dimana memang ya transisi pindah kan dulu dari Padang ke Jakarta itu memang nggak bikin gitu, nggak bikin konten gitu. Tapi sebelumnya emang ada yang kayak misalnya update-nya itu 1 kali seminggu, 1 kali 2 minggu, atau mungkin 1 minggu 2 kali gitu. Kalau Winda dulu sistemnya selang-seling. Jadi misalkan hari Senin upload, Selasa enggak, Rabu upload, Kamis enggak. Jadi selang-seling gitu karena dulu tuh mikirnya biar orang menikmati konten ini dulu sampai 2 hari baru upload lagi. Nah dulu mikirnya gitu, tapi kita nggak bisa kita sebagai konten kreator atau kreator TikTok itu nggak bisa mendeteksi FYP TikTok itu seperti apa. Sampai sekarang pun nggak bisa. Jadi lebih baiknya untuk sekarang itu upload setiap hari biar stabil engagementnya gitu. Iya. Nah sebenarnya kalau untuk tips dan trik supaya video kita itu FYP ada nggak sih Kak? Nah kalau untuk sekarang itu tips dan triknya itu memang konsisten. Memang untuk setiap hari itu memang harus upload. Kalau ada beberapa teman Winda itu 1 hari ada 3 konten yang dimana sekarang itu sistem TikToknya itu mendeteksi semakin sering kita bikin konten semakin banyak untuk FYP untuk akun-akun baru atau akun-akun yang masih kan. Kalau di influencer itu di content creator itu atau di KOL itu ada tiga jenis. Ada nano, ada mikro, ada makro, ada mega. Nama kotak-kotaknya. Kalau nano itu di bawah 10.000. Kalau mikro itu di atas 10.000 sampai 90.000 sekian. Makro itu udah 100.000 gitu followersnya. Kalau yang mega ini yang udah berjuta-juta kan. Nah biasanya kalau kita masih di posisi nano, itu bagusnya upload videonya itu setiap hari. Nggak usah sehari 3 atau 2 atau 5. Yang penting konsisten aja setiap hari gitu. Oke, videonya bebas ya Kak ya? Nah kalau untuk videonya sendiri tergantung kita, balik lagi kita mau dikenal atau mau bikin konten yang seperti apa. Nah jadi kan ada beberapa orang yang ya udah deh campur lifestyle,
Ada yang khusus beauty, ada yang khusus untuk fashion, ada kayak Winda foodies gitu kan. Nah, tapi sebenarnya kalau dari pandangan Winda sendiri, alangkah lebih bagusnya kalau mau terjun di konten kreator itu fokus ke satu persona aja. Kalau misalkan kita campur ada foodies, ada lifestyle, ada traveling, justru itu menurut Winda tidak menunjukkan apa ya persona akun kita. Tapi memang itu bagus untuk di endorsement karena semua masuk kan. Tapi memang ada beberapa klien yang maunya tuh dia khusus beauty, nggak boleh campur baju, nggak boleh campur traveling, ada juga kayak gitu. Jadi ya kembali ke kita sih maunya seperti apa. Nah, Gitu. Jadi kalau untuk saat ini sebenarnya nggak ada tip dan trik khusus ya untuk FYP. Misalnya kayak kita harus update di jam segini, nggak ada ya kak ya? Sebenarnya kalau untuk jam ada beberapa orang bilang untuk jam tips and triknya itu ada di jam 9 sampai jam 11, terus jam 12 sampai jam 2, terus jam 5 sampai jam 7. Nah, tapi kalau Winda sendiri itu kan setiap akun berbeda-beda jam followersnya itu nonton berbeda-beda tiap akun, jadi nggak ada jadi patokan juga. Tapi yang paling penting tipsnya itu konsisten upload setiap hari untuk akun-akun baru atau mau meningkatkan engagement gitu. Kalau untuk waktu kadang ada orang upload jam 11 malam FYP, ya kan, ada jam 12 FYP, jadi nggak ada, kalau dari Winda nggak ada patokan jam sih gitu. Oke, yang penting update aja setiap hari ya kak ya. Konsisten sih. Oke, nah ini untuk Kak Winda selama ini kan udah dari tahun 2022 ya sampai 2025, kurang lebih tuh udah 3 tahun ya tahun. kak. Oh iya ya. Nggak berasa ya kak ya. Ini 3 tahun ya. Apa nih kak suka duka yang kakak rasain? Mungkin boleh nih dari sukanya dulu nih, apa nih Kak Winda? Sukanya dari apa ya, sukanya itu memang tujuan Winda awalnya niatnya itu memang mau bantu pelaku UMKM. Karena Winda dulu kan pernah nge-endorse terus tidak diperlakukan dengan baik. Jadi ketika ada teman-teman mau minta endorsement memang dibantu memang sebaik mungkin gitu kan. Dan sukanya itu ketika kita ngepromosiin akun orang terus FYP, terus dampak banget ke usaha mereka, itu seneng banget. Ketika kita upload nih hari ini FYP, besok atau 2 hari selanjutnya rame, itu seneng banget. Terus yang lainnya sukanya apa ya, seru sih karena Winda juga ada tim kan, ada beberapa teman yang bantu gitu kan, yang bantu nge-endorse, terus ketemu teman-teman yang lain juga, foodies yang lain juga gitu. Dan apa ya sukanya lagi, banyak sih sebenarnya, cuman itu poinnya sih. Kalau dukanya apa ya, dukanya mungkin ada beberapa klien yang tiba-tiba nggak jadi, udah hamin sejam nggak jadi, kita udah proper. Soalnya kan Winda itu kan kalau misalkan visit bawa lampu yang gede tuh kak, Starbox apa sih yang gitu kan, terus ada beberapa lampu juga. Jadi ketika kita udah prepare, udah make up, udah go lah, tiba-tiba di cancel. Terus pernah kak? Ada beberapa kali. Ya Allah. Ada DP dulu kak? Nah Winda sistemnya tuh nggak DP. Karena gimana ya, takutnya nih kalau DP mereka nggak ada uang saat itu. Jadi ya udah, dia lihat Winda kesana visit, ngelihat effort Winda bikin konten gimana gitu. Nah baru Winda nggak, ya salahnya itu sih mungkin yang nggak ada DP ya, itu sih. Dan apa lagi ya, dukanya mungkin dukanya itu ya paling itu sih, kebanyakan senengnya kayaknya. Soalnya kayak Winda sama temen Winda bawa tas, kita ngisiin lampu tuh pakai carrier, biar nggak hujan, biar nggak repot pakai carrier. Jadi kita pakai motor visit gitu. Itu sih senengnya. Serunya. Nah ini yang cancel itu biasanya gara-gara apa sih kak? Terus biasanya kan cancel ya, sementara kita udah effort, pasti ada kecewa, sedih sih kak. Dan sedikit kadang marah atau kesel kali ya kak, karena udah siap-siap gitu ya. Iya. Nah itu gimana sih tanggapan dari Kak Winda sendiri, nge-blacklist usaha tersebut itu, atau gimana nih? Jadi kalau diceritain, waktu itu momen puasa juga, hari itu hujan
deras banget kan. Dan kita tuh janjiannya itu pokoknya buka puasa udah di sana. Nah, Winda sama teman Winda tuh udah siap, tinggal pergi aja. Nah, kita tuh nggak apa ya, kita kan pakai motor kan Kak, kita pakai motor, jadi pikiran kita ya udah kita tungguin dulu, kita konfirmasi terus kan, tungguin. Terus pas hujan reda itu setelah maghrib kita mau OTW. Terus dia bilang nggak usah aja lah Kak, udah telat lah kata kita kan. Maksudnya kalau di apa ya, kalau makan sih tinggal dimakan aja gitu kan. Cuman ya dia ngomong kayak gitu, kita udah di atas motor, udah pakai mantel Kak. Walaupun hujannya masih rintik, kita udah pakai mantel segala macam karena posisinya tuh kan hujan deras banget Kak. Kita bawa lampu, bawa apa, colokan, alat-alat elektronik gitu. Iya, alat-alat elektronik kan. Dan ya posisi tempatnya tuh lumayan jauh juga gitu kan. Jadi kayak ya udah deh. Dan sebenarnya di blacklist nggak juga sih, cuma yang kayak ya udah. Karena gimana ya Kak, kalau Winda tuh selalu pikir kalau nggak diperlakukan baik dengan klien, ya udah aja sih gitu. Ya gimana ya, udah aja gitu. Ikhlas aja karena kalau mau di blacklist paling ya jadi bahan ini aja sih, bahan evaluasi aja bahwa oh berarti besok nih kita kalau hujan mungkin hamin 2 jam untuk OTW ke sana, mungkin itu lebih ke evaluasi aja sih. Itu sih. Saya kayak kan ada beberapa orang influencer itu kan hak masing-masing ya Kak ya. Misalnya diperlakukan nggak baik, ya udah besok kalau usaha ini mau endorse lagi dia nggak bisa gitu, langsung di blacklist gitu. Yeah. Sebenarnya ada kepikiran kayak gitu, cuman Winda berpikir takut ngehambat rezeki. Jadi kayak ya udah kalau dia mau ya udah gitu. Cuman Winda sekarang dulu maksudnya ketika dapat endorsement kan Winda sebenarnya tuh untuk Winda beda-bedain setiap tempat karena ngelihat kondisi usahanya juga kan. Jadi kayak memang kalau dia effort, maksudnya kayak minimal dia memperlakukan kita dengan baik banget, itu kita pasti videonya effort juga gitu sih. Nah ini Kak Winda sendiri pernah nggak sih Kak dikomplain sama customer ketika bikin video endorse ya, udah jadi nih tahu-taunya dikomplain nggak kayak gini Kak, ini Kak, pernah nggak sih Kak? Revisi? Iya. Sering ya. Sering. Sebenarnya kalau kita mau jadi content creator atau influencer itu kita harus siap direvisi ya video kita, karena kan tibanya kita jual jasa kan, dan itu biasanya itu brand-brand gede. Karena Winda kan ada dapat beberapa brand gede juga yang mana briefnya tuh banyak banget. Contoh misalnya kayak kemasannya nggak boleh kebalik, kalau mau goreng ini nggak boleh dipotong nama ini, pokoknya ribet banget. Pernah itu sampai terakhir kemarin ada salah satu brand gede juga itu sampai 5 kali revisi. Sampai 5 kali revisi, memang kayak bungkusannya nggak boleh ini, nggak boleh itu, ada sering. Dan kita harus kita harus ngelakuin sih, karena kan memang dari kita yang salah, atau mungkin kita kurang koreksi briefnya kan. Tapi Winda karena itu udah kesepakatan kontrak juga kan, harus revisi beberapa kali. Cuman ada beberapa Winda cuman bilang cuma 1 kali revisi ya Kak gitu. Kadang ada beberapa klien yang di luar dari brief itu, video udah jadi nih, briefnya ini udah kita sesuaikan kan, ternyata dia ada penambahan. Nah di situ nggak bisa sih, karena kita kan udah mengambil footage gambar atau footage video sesuai dengan brief yang diberikan. Kalau tiba-tiba ada tambah brief, otomatis footage kita berantakan banget kan, berantakan lagi kan. Nah itu sih, itu yang nggak diterima. Oke, berarti ada ketentuan-ketentuannya juga ya Kak ya? Iya, ada sih, ada ketentuan-ketentuannya, kesepakatannya tibanya. Nah ini boleh di-spill nggak sih Kak? Misalnya nih kalau misalkan mau endorse Kak Winda itu rate-nya dari berapa nih? Kisaran berapa nih kita harus nyiapin budget gitu? Mana tahu ada nih dari pendengar kita nih yang mau endorse ya, nanti dibikin nilai. Bisa banget ya Kak ya? Bisa banget. Nah itu berapa tuh Kak harus nyiapin budgetnya? Kalau iya balik lagi, Winda kan nggak semuanya dipatok rata, semuanya pukul rata enggak. Winda ngelihat usahanya dulu. Kalau start from kali ya. Kalau untuk UMKM yang kayak jualan di gor apa segala macam kaki lima, itu biasanya Winda startnya tuh sekitar 200 atau 250. Kalau dia cafe itu tinggi lagi, karena perbedaannya itu jauh. Karena kenapa nggak Winda patok
sama. Yang pertama kalau misalkan kita di kaki lima itu lebih simple ngambil videonya dibanding kita di cafe atau di resto. Di resto kan kayak nge-shoot semuanya, mejanya apa segala macam. Kalau di kaki lima kan cuman makanannya saat dimasak, saat dihidangkan langsung makan kan gitu. Jadi ada perbedaan. Kenapa dibedakan harganya? Karena pengambilan kameranya, pengambilan videonya juga berbeda gitu. Oke. Berarti selama ini yang videoin Kak Winda temen ya? Iya, teman Winda dan itu selalu ganti-ganti sih. Karena kalau yang paling sering itu ada namanya itu junior juga, junior di kampus. Itu waktu sebelum pindah ke Jakarta itu hampir setiap hari sama dia. Jadi kurang lebih dia tahu lah suka dukanya dibikin ngiler gitu. Udah ada tim ya Kak ya? Di Padang iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Nah ini dari Kak Winda sendiri siapa sih role modelnya? Role model di foodies ya? Sebenarnya kalau untuk role model banget siapa ya? Sebenarnya dulu tuh kenapa pengen banget jadi konten kreator itu karena dulu awalnya sering lihat Fadil kan, lihat Fadil jadi seru aja lihat dia konten gitu kan. Dan kalau untuk role model foodies itu Magdalena sih, sama Lia SW. Lia SW kan lebih ke YouTube. Kalau misalkan Magdalena itu di Instagram sama YouTube juga sih Magdalena sih. Oke. Sama Lia SW. Berarti itu kayak kesukaan Kak Winda ya. Tiap hari nggak Kak nontonin? Kalau lewat aja sekarang. Kalau di awal dulu kayak memang memperhatiin cara dia nge-tag video. Jadi kalau dulu tuh Winda nontonnya tuh bukan apa yang dia makan. Jadi angle seperti apa dia shoot, cara dia makan seperti apa, sampai-sampai memang bener-bener cara dia ngunyah tuh seperti apa itu memang dilihat banget. Cuman perbedaan Magdalena dan Ria SW itu yang serunya tuh dia ngevlog makanan, nggak ada yang ditutup-tutupin apa segala macam gitu. Karena dia di YouTube kan, jadi durasi waktunya lebih lama. Gitu. Oke. Nah dari Kak Winda sendiri nih, kalau misalkan untuk konten kreator pemula itu Kak Winda nyaraninnya dari mana nih mulainya? Dari YouTube kah, IG kah, atau TikTok nih? Untuk pemula bagusnya sih di TikTok, karena di TikTok itu kita nggak tahu, maksudnya kita nggak tahu nih algoritmanya seperti apa. Kalau YouTube kan ada kan. Kalau di TikTok itu kadang kita cuman followersnya cuman 10 atau 20 itu bisa FYP. Jadi enggak. Iya kan, kalau di YouTube kan sesuai sama subscriber kita. Instagram pun kalau reels juga sekarang tuh hampir sama lah sama kayak TikTok, tapi lebih kencang untuk FYP itu TikTok. Kalau Instagram itu kan sesuai apa yang kita lihat itu yang muncul kan. Tapi kalau TikTok kadang kita nggak nge-searching ini tiba-tiba konten yang ini keluar. Jadi bagusnya di TikTok dulu sih. TikTok ya. TikTok. Oke. Nah dari Kak Indah sendiri apa sih tips ketika memulai nih jadi konten kreator pemula tuh apa sih yang harus disiapin pertama kalinya gitu Kak Indah? Tips pertama kali yang harus dipersiapkan kalau dari Winda sendiri itu apa ya, tingkat kepercayaan diri sih. Yakin sama diri sendiri kalau kita bisa, yakin dulu. Terus yang kedua, kalau mau bikin konten kita harus bakar duit dulu di awal. Ya sama lah kayak buka usaha kan, bakar duit dulu di awal. Bakar duitnya maunya seperti apa? Ya beli perangkat yang bagus. Contohnya mau ngonten pakai kamera atau pakai HP. Nah itu harus kita beli. Terus harus ada lampu. Kalau memang bener-bener mau kayak mukbang harus ada mic ASMR yang cuman kayak nelan aja kedengeran gitu kan. Ada yang gitu juga kan. Terus ya paling kalau menurut Winda sih cari dulu kita mau personanya seperti apa. Kita harus tahu nih, kita mau ngonten itu arahnya kemana. Mau ke beauty kah? Oke, kalau ke beauty apa sih yang harus dipersiapkan? Kaca, lampu, make up dan segala macam. Kalau untuk lifestyle kayak fashion itu harus ruangan seperti apa. Jadi yang harus dipersiapin itu memang kepercayaan diri, persona akun mau seperti apa, terus sama alat-alat sih. Dan yang penting nggak perlu alat-alat yang proper banget untuk di awal. Kalau Winda dulu cuman modal iPhone doang, iPhone terus sama ring light yang kecil itu loh,
Ya itu. Terus belakangnya itu pakai jilbab. Serius, yang background di bawah cuma pakai jilbab yang gede, yang syar'i itu. Ya udah diikat pakai tali. Ya udah dijembreng aja gitu. Serius, itu sih enggak. Ya kalau udah dapat endorsean baru mulai ya udah beli backdrop gitu kan, beli lampu yang proper banget itu sih. Oke, nah nih dari Kak Winda sendiri pernah dapat komentar negatif nggak sih Kak? Ada. Dulu untuk sekarang sih udah jarang ya. Dulu tuh banyak. Dulu awalnya tuh konten Winda itu suara ngunyah Winda itu kedengeran. Jadi kayak memang bener-bener saat masuk mulut makan kayak krik gitu kedengeran. Itu emang asli ya Kak? Kadang kan ada yang pakai ini ya sound ya. Iya, VO kan. Iya. Nah, iya itu udah baru tahu sih. Mungkin ada yang pakai sound effect kan. Cuman Winda memang bener-bener saat ngunyah tuh kedengeran di awal-awal kan. Nah, maunya tuh kayak memang bikin video konten ada suara ASMR-nya tapi ada juga informasi, jadi kayak digabung gitu kan. Nah, ada beberapa orang yang kayak kalau di Minang apa ya namanya? Capa apa sih? Oh iya itu kan. Nah, Kak, ini makanya capa banget padahal itu yang ASMR-nya gitu kan. Terus kayak banyak banget yang kayak hujatannya tuh lebih kepada lebay banget lah cara ngunyahnya, atau lebay banget lah ekspresinya gitu kan. Atau yang hujatan yang lainnya tuh nah, yang hujatan yang paling gak enak itu perlawanan antara usaha. Misalkan ada usaha ternyata menu makanannya atau makanannya tuh sama dengan usaha pelaku A. Nah, misalkan Winda di endorse pelaku B gitu kan. Nah, itu tuh banyak banget. Ini sama nih dengan yang si A, menunya sama nih si A. Ini pokoknya hujatan yang kayak gitu juga ada kan. Terus yang lain hujatannya selain yang capa itu tadi, cara ngunyah, ekspresi apa lagi ya? Paling kayak aku udah coba kok kemarin tapi rasanya biasa aja. Nah, itu ada. Iya. Itu ada tuh. Padahal kan kalau misalkan kita apalagi sebenarnya kita sebagai foodies itu kita tuh hanya merekomendasikan kalau mau coba alhamdulillah, kalau enggak ya enggak masalah karena selera beda-beda kan. Sesimpel kita makan ayam goreng aja itu tingkat kematangan kadang kita berbeda-beda, ada yang suka agak sedikit hangus, ada yang suka empuk apa segala macam kan. Jadi nggak bisa jadi patokan juga gitu. Dulu sih hujatan banyak banget. Karena balik ke selera masing-masing ya Kak ya. Ada Ya, yang suka bener. pedas, ada yang suka nggak pedas gitu ya. Beda-beda ya Kak Winda ya. Bener. Oke, nah ini dari Kak Winda sendiri kalau misalkan ada nih makanan yang memang bukan nggak enak tapi kayak nggak cocok nih di lidah Kak Winda. Nah tapi kan kita namanya ini ya influencer ya. Nah pasti Kak Winda harus profesional gitu ya, harus tetap bilang enak, bilang direkomendasikan. Nah itu gimana sih Kak Winda untuk menanggapinya gitu? Apakah Kak Winda di belakang layar ngasih evaluasi nih untuk pelaku usahanya atau gimana nih Kak Winda? Nah, jadi kan kita nggak bisa kita pungkiri ya, maksudnya apalagi makanan kan. Jadi makanan itu pasti pelakunya ini kadang nggak setiap hari rasanya enak, pasti ada di hari-hari yang memang dia nggak kurang enak. Jadi cara menanggapinya biasanya tuh kan kalau endorse itu dalam satu UMKM itu ada dia kasih 3 menu. Ada 2 menu, ada pernah Winda sampai 8 menu. Serius kayak itu 8 menu, ya Allah, harus di-review semuanya. Jadi biasanya Winda kalau udah menunya sebanyak itu, paling Winda akan reviewkan di video itu memang yang enak sesuai lidah Winda. Terus biasanya yang enaknya itu alhamdulillah dapat klien selama ini tuh dia selalu nanya ke apa yang kurang, apa yang bukan hanya dari segi rasa tapi kadang dia juga nanyain dari segi tempat. Kak, tempat saya gimana Kak, apa yang kurang, terus rasanya, terus cara penyajiannya apa yang kurang. Kadang mereka nanya juga. Jadi kadang kalau ketika mereka nanya itu ya udah Kak, karena dia nanya kita jujur aja kurangnya ini itu gitu. Cuman kalau untuk di video tetap Winda sebutkan karena Winda nggak bisa bilang itu nggak enak. Siapa tahu orang lain bilang itu enak
Jadi tetap Winda review, tapi mungkin ada sedikit perbedaan gaya bahasa cara Winda nge-review yang bener-bener enak versi Winda sama yang menurut Winda kurang enak di lidah Winda gitu. Jadi kayak itu. Jadi kalau dibilang nggak enak juga nggak bisa. Ya kan, kadang orang lain iya belum tahu sama orang lain. Iya. Oke, karena tergantung ini ya, tergantung selera lagi ya. Bener, kayak ini aja deh, kayak kopi misalkan kan, nge-review kopi. Winda tipikal yang suka kopi creamy. Ada orang yang gak suka creamy, dia suka yang strong mungkin. Iya, ya. yang strong. Nah, Winda gak suka yang strong. Ketika dapat endorse yang strong, gak mungkin Winda bilang gak enak kan. Nah, jadi kayak ya udah berarti bagi pecinta yang kopi kuat ini cocok gitu. Okay. Nah, ini Kak Winda boleh nih Kak di spill apa sih nama Instagram Kak Winda ya, dan juga TikToknya nih dari Bikin Ngiler kayak gimana nih username-nya? Mana tahu dari pendengar kita masih kepo juga ya, masih penasaran pengen lihat gimana sih akun Kak Winda, gimana sih cara reviewnya. Apa nih Kak namanya? Kalau Instagram itu Winda Genial, terus kalau TikTok itu Bikin Ngiler. R-nya banyak, pokoknya Bikin Ngiler, tulis aja, ketik aja R-nya banyak itu bakal muncul. Kalau nggak salah 7 deh R-nya. 7 ya? Iya, lupa. Ketik itu aja. Ketik itu aja ya. Tapi ini kalau untuk endorse Kak Winda itu ada paketannya nggak sih Kak? Misalnya ini khusus TikTok, khusus IG, atau emang dapat dua-duanya nih? Nah, kalau Winda sendiri kan nggak pernah Winda beda-bedain sih. Dalam arti hal misalkan dia nge-endorse Winda dengan budget sekian, itu udah dapat TikTok, Instagram, YouTube Short YouTube yang itu YouTube yang pendek itu. Terus sama story, dan itu owning video. Jadi videonya bisa mereka pakai dan itu permanen. Jadi Winda tipikal yang nggak mau ngenyusahin klien. Kadang ada TikTok doang sekian, kalau mau masukin Reels tambah lagi sekian. Nggak, Winda dengan harga segitu udah include semuanya. Karena sebenarnya itu awalnya Winda juga mikir mau dibeda-bedain kan, tapi kita nggak tahu nih konten yang mana yang bakal membawa akun kita jauh lebih bagus saat nge-upload itu. Kadang nih takutnya Winda nggak maksudnya upload di TikTok aja, nggak upload di Reels. Ternyata kalau kita upload di Reels itu lebih FYP dibanding di TikTok. Kita nggak tahu kan. Jadi ya udah semuanya Winda masukin semuanya, baik itu di TikTok, Instagram, YouTube Short, story juga bakal Winda upload gitu. Permanen, nggak bakal dihapus-hapus lama-lamanya. Nggak bakal diarsip-arsipkan. Enggak. Nah, ini Kak Winda kan dulunya stay di Padang ya. Iya. Sekarang udah merantau ya. Iya. Ke Jakarta. Nah, pasti ada perbedaan ya Kak antara influencer di Padang dan juga di Jakarta. Nah, Iya. itu yang paling berbeda menurut versi Kak Winda itu apa tuh Kak? Yang berbedanya dari cara dari cara ngontennya berbeda. Di Jakarta itu semua orang bisa ngonten, even dia pakai HP. Maksudnya tuh gini, di Jakarta itu semua orang bisa ngonten dengan alat yang mereka punya aja. Nggak yang terlalu proper, mereka bisa ngonten. Terus yang kedua, perbedaannya tuh kalau di Padang ini kan mungkin circle-nya masih kecil kan. Kalau di Jakarta kan itu banyak banget, nggak sampai kehitung, itu banyak banget. Even cuma 2.000 doang kadang udah dapat endorse. 2.000 followers doang kan. Karena perbedaannya itu, kalau misalkan endorsement di Padang itu kan lebih ke langsung langsung ke orangnya, langsung ke tujuannya. Misalkan brand A mau endorse si influencer B, langsung kan. Nah, sedangkan kalau di Jakarta itu bedanya itu kita nggak bisa bukan nggak bisa sih, maksudnya tuh kalau kita udah akunnya gede bisa kayak di Padang si punya usaha nih langsung ke kita. Cuma kalau kita baru-baru itu kita masuk agensi dulu. Agensi di Jakarta itu banyak banget. Jadi dalam satu agensi itu nanti banyak banget job-job yang dia kasih. Ada yang sampai dari harga yang gede banget sampai yang kecil banget ada. Jadi perbedaannya itu mungkin kalau di Jakarta itu pesaingnya banyak.
Saingannya banyak tapi peluangnya gede. Nah itu, pesaingnya banyak peluangnya gede. Kalau Padang mungkin karena ya kalau Padang kalau kita naik cepat karena circle-nya masih Kecil gitu ya. Padang doang kan. Kalau di Jakarta itu kita bersaing sama orang di Bekasi, di Tangerang, di Depok, di mana lagi ya. Jadi nggak hanya Jakarta doang tapi sejabodetabek saingan kita. Tapi peluangnya gede karena cuman modal 1.000-2.000 kita masuk agensi, ada endorsan walaupun biayanya kecil cuma 100.000, 120.000. Kalau kita memang niat konten bakal kita ambil kan itu jobnya. Ya lama-lama akun kita juga naik gitu. Perbedaannya itu sih. Ya perbedaannya kalau misalkan kita di Jakarta itu memang persaingannya ketat banget sih. Sehari aja kita nggak upload itu jauh banget turunnya. Memang harus konsisten ya. Memang harus konsisten. Kalau di Padang sendiri kan mungkin kalau akun kita udah gede bisa seminggu sekali atau 3 kali seminggu gitu kan. Kalau di Jakarta tuh wow. Serius. Bahkan ibu-ibu memang benar-benar real ibu-ibu aja tuh ada yang jadi konten kreator, ada yang jadi influencer yang followersnya banyak. Gitu. Modal Android doang. Makanya kalau kata Winda, kalau tipsnya tadi apapun HP kalian ngonten aja dulu. Nggak harus iPhone gitu. Tergantung kalian, kalau ada niat pasti ngonten gitu. Itu sih. Penting tadi percaya diri ya Kak ya. Iya, yang penting percaya diri sih. Tahu persona akunnya mau kemana. Oke. Nah ini Kak Indah nggak berasa ya udah kurang lebih 45 menit ya kita ngobrol-ngobrol. Boleh nih Kak ke closing statement, apa sih pesan dan kesan Kak Indah nih untuk generasi muda ya, khususnya generasi muda Minang supaya kedepannya lebih berkreasi lagi, lebih kreatif lagi dan juga lebih inovatif lagi. Apa nih pesan dan kesan Kak Winda? Pesan dan kesannya mungkin apa ya, untuk apa nih, untuk di dunia konten kreator kah atau umum? Boleh umum dulu, konten kreator juga. Untuk apa ya? Untuk pemuda atau generasi muda di Sumatera Barat, sekarang itu menurut Winda mulailah membangun relasi. Ini umum ya, untuk umum dulu nih, bukan untuk konten, untuk menjadi konten kreator atau influencer. Mulailah membangun relasi, baik itu dari kampus ataupun di luar kampus, karena relasi itu memang benar-benar ngaruh banget untuk di dunia pekerjaan, sengaruh itu. Jadi kalau misalnya kita kuliah ataupun kita hanya berdiam diri di rumah aja nggak membangun relasi, mungkin bisa dapetin pekerjaan tapi agak sedikit sulit. Jadi menurut Winda, bangun relasi dari sekarang, semester apapun kalian, ataupun kalian cuma tamat SMA tapi relasi kalian banyak, itu juga ngaruh banget. Karena di Jakarta pun Winda juga banyak teman-teman yang cuma tamatan SMA tapi relasinya luas banget. Jadi ya untuk pemuda Minang, apa ya, jangan malas, terus bangun relasi, terus jangan pernah pelit sama diri sendiri untuk ngebangun skill. Karena kalau di dunia pekerjaan itu, kalau skill itu nomor 1 sih, skill apapun itu. Contohnya kayak Winda sekarang kan posisi kerjanya sosial media spesialis dan KOL kan, KOL spesialis. Itu nggak ada di kampus. Pelajarannya nggak ada di kampus. Memang bener-bener Winda pelajari otodidak, ikut ini itu. Jadi kayak dapat kerjaan yang sesuai dengan apa yang Winda pelajari. Jadi sebenarnya apapun jurusan teman-teman nggak bakal ngaruh di pekerjaan teman-teman nanti ke depan. Yang penting skill sih. Ya, sama relasi. Sama relasi. Oke. Makasih ya Kak Winda untuk waktunya hari ini. Semoga Kak Winda dan juga bikin ngiler ya. Akunnya semoga booming, FYP selalu. Amin ya Allah. Amin. Sama-sama kita aminkan ya. Ya, amin ya Allah. Amin ya Allah. Dan untuk Kak Winda, semoga apa harapannya ke depannya juga tercapai dan terlaksana ya Kak Winda. Amin. Makasih Kak Winda atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, Nusana Pandangan tadi kita sudah bersama ya dengan narasumber kita, ada Kak Winda Genial, merupakan seorang influencer. Dan nanti Nusana Pandangan juga bisa menyaksikan ulang tayangan ini di kanal YouTube RRI Pro 4 Padang. Terima kasih yang sudah mengikuti ya Sanak Pandangan dari awal sampai akhir. Dan nanti kita akan berbagi informasi lainnya, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 4 Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.